Pada ujung paling selatan planet Bumi, terdapat sebuah dunia yang seolah tidak dicipta untuk kehidupan. Sebuah tempat di mana sedikit kesalahan berarti kematian. Kendati demikian, di sini penguin kaisar menjalani kehidupan mereka dengan perkasa dan berani. Setiap tahun, mereka melakukan perjalanan besar menuju daratan es yang sangat jauh dari lautan untuk melanjutkan siklus kehidupan. Dan setiap tahun pula, generasi baru lahir di tengah badai salju, diapit oleh dua sosok tua yang mengorbankan segalanya demi kelangsungan hidup anak mereka. Di wilayah Antartika, musim kawin penguin kaisar justru dimulai saat musim dingin mulai menggigit. Bagi makhluk lain, ini terdengar sangat gila. Tetapi bagi penguin, ini adalah strategi hidup yang telah diwariskan selama jutaan tahun dari generasi ke generasi. Mereka memiliki alasan sederhana tetapi sangat cerdas, bahwa jika mereka bertelur di akhir musim dingin, maka anak-anak mereka akan cukup besar serta kuat untuk bertahan hidup ketika tiba musim panas, saat es mulai mencair dan laut menyediakan makanan yang berlimpah. Dan ini artinya mereka harus memulai proses perkawinan saat cuaca paling buruk, demi memberi peluang yang terbaik bagi generasi berikutnya. Itulah mengapa setiap tahun penguin kaisar melakukan perjalanan jauh dari laut menuju lokasi kawin yang sama, meskipun rute mereka melewati lautan es yang terus berubah bentuk akibat angin dan arus. Para ilmuwan menduga bahwa para penguin itu mengandalkan kombinasi ingatan visual, orientasi terhadap medan magnet bumi, dan posisi matahari atau bintang. Kemampuan navigasi ini membuat mereka mampu kembali tepat ke tempat yang sama di Antartika yang luas, bahkan setelah berbulan-bulan serta ratusan kilometer perjalanan. Ketika suhu mulai turun dan siang hari semakin singkat, penguin kaisar bergegas meninggalkan laut yang merupakan ladang makanan utama mereka dan memulai perjalanan ke daratan es yang jauh di pedalaman. Jarak perjalanan ini bisa mencapai 100 km dari tepi laut. Perjalanan ini dilakukan dengan berjalan kaki atau meluncur di atas perut mereka sambil mendorong dengan sirip dan kaki, sebuah teknik yang disebut sebagai tobogganing. Dalam perjalanan ini, badai salju, suhu ekstrim dan hembusan angin yang bisa mencapai lebih 150 km per jam menjadi tantangan sehari-hari. Namun, ribuan penguin itu terus bergerak dengan gagah, mengikuti naluri kuno yang membawa mereka ke lokasi kawin yang sama setiap tahun, sebuah daratan es yang kokoh serta jauh dari ancaman gelombang laut dan pecahan es. Ketika akhirnya mereka tiba di lokasi, suasana hamparan es yang semula sepi mendadak menjadi hidup. Ribuan penguin saling bersuara dengan panggilan unik mereka. Setiap individu memiliki tanda suara yang khas, sebuah sistem identifikasi alami yang akan sangat berguna nanti ketika mencari pasangan atau anak di tengah lautan penguin yang seragam. Dan inilah saatnya pencarian pasangan dimulai. Penguin tidak mengenal pertarungan mematikan atau perebutan wilayah seperti pada banyak burung atau mamalia lain. Penguin kaisar justru memikat calon pasangan melalui gerakan tubuh dan nyanyian yang khas. Biasanya, pejantan akan berdiri tegak, mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan serangkaian panggilan nyaring yang bergema di tengah udara yang sangat dingin. Ia menggerakkan sayapnya perlahan, seakan menari mengikuti irama hatinya sendiri. Lalu betina yang tertarik
akan mendekat, untuk kemudian keduanya berdiri saling berhadapan, menyentuhkan paruh, dan terkadang saling membungkuk. Hubungan penguin jantan dan betina bersifat monogami musiman. Artinya, pasangan itu akan tetap bersama selama musim kawin dan membesarkan anak bersama. Namun pada tahun berikutnya, mereka bisa memilih pasangan baru. Kendati demikian, ada sebagian kecil pasangan yang memilih tetap bersama selama beberapa musim berturut-turut. Sebuah tanda adanya ikatan emosional yang kuat daripada sekedar naluri reproduksi. Usai proses perkawinan, betina akan menghasilkan satu telur. Telur ini memiliki ukuran besar dengan panjang sekitar 12 cm dan berat hampir setengah kilogram. Uniknya, tidak seperti burung lain yang membuat sarang, penguin tidak memiliki bahan untuk membangun sarang di atas es. Sebagai gantinya, mereka memindahkan telur ke atas kaki, menutupinya dengan lipatan kulit berbulunya yang hangat yang disebut sebagai brood pouch. Pekerjaan selanjutnya bukan lagi tugas betina, tetapi tugas pejantan yang penuh tanggung jawab. Dan disinilah kisah pengorbanan luar biasa itu dimulai. Sang betina yang kelelahan setelah bertelur harus segera kembali ke laut untuk makan serta memulihkan tenaganya. Sementara itu, pejantan mengambil alih tanggung jawab menjaga telur. Penjagaan ini bukan sekedar berdiri di bawah sinar matahari. Ia akan menghadapi badai salju yang ganas, angin kencang, serta kelaparan panjang. Tanpa makan dan tanpa bergerak jauh, hanya berdiri di sana, mengerami kehidupan baru yang terdapat di dalam cangkang. Sejak saat itu, pejantan mulai berpuasa. Ia mengandalkan cadangan lemak yang sudah disimpan sejak musim panas sebelumnya. Selama kurang lebih 65 hari, ia tidak akan makan sama sekali. Energi mereka hanya dipakai untuk bertahan hidup dan menjaga suhu telur tetap hangat. Dalam kondisi ini, tubuh pejantan akan menyusut dengan perlahan. Seekor pejantan yang semula berbobot 38 hingga 40 kg bisa kehilangan hampir setengah berat tubuhnya hingga hanya tersisa 20 kg menjelang akhir masa pengeraman. Kendati demikian, mereka tetap bertahan karena kegagalan menjaga telur berarti berakhirnya harapan generasi berikutnya. Telur penguin kaisar sangatlah rapuh. Jika telur itu jatuh ke es yang beku hanya dalam waktu beberapa menit saja, embrio di dalamnya akan mati. Karena itu, pejantan menyimpannya di atas kaki, di bawah lipatan kulit tebal yang menutup rapat, sehingga menciptakan ruang hangat bersuhu sekitar 35 derajat Celcius. Kontras dengan udara luar yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Mereka berdiri tegak dan terkadang memiringkan tubuh agar angin menerpa bagian punggung yang lebih tahan dingin. Mata mereka sering terpejam untuk menghemat energi, tetapi telinga mereka tetap siaga. Dalam mengerami telur, pejantan tidak berdiri sendiri-sendiri. Di tengah hamparan es Antartika, koloni penguin kaisar tampak seperti pulau kehidupan di antara lautan beku. Ribuan individu berkumpul, saling menempel sedekat mungkin, membentuk massa yang bergerak perlahan mengikuti irama alam. Penguin kaisar membentuk formasi rapat yang disebut sebagai huddle. Disinilah rahasia ketahanan mereka tersimpan, bukan pada kekuatan individu, tetapi pada kekuatan kebersamaan. Saat membentuk formasi huddle, bagian paling luar jelas akan menerima terpaan angin lebih banyak, sementara bagian dalam akan lebih terlindungi. Tetapi yang menarik, formasi ini bukan sekedar kumpulan acak. Mereka berganti posisi secara teratur. Yang berada di luar perlahan bergerak masuk,
sementara yang berada di dalam bergerak keluar untuk memberi kesempatan yang lain merasakan kehangatan inti kelompok. Dalam formasi ini, tidak ada pinguin yang menetap di posisi paling aman terlalu lama, dan hal ini mencipta sebuah bentuk keadilan alami yang menjaga semua anggota tetap hidup. Setelah mencapai kurang lebih 2 bulan sejak berangkat, betina akhirnya kembali dari laut. Perut mereka dipenuhi dengan makanan yang telah mereka simpan di dalam tembolok untuk diberikan kepada anaknya yang belum menetas. Mereka harus mencari pejantan pasangannya di tengah pinguin lain. Ribuan pinguin dewasa yang semuanya mengenakan seragam yang hampir sama berdiri di hamparan es. Dan bagi mata manusia, membedakan satu dari yang lain nyaris mustahil. Namun, bagi pinguin kaisar, ini bukanlah masalah besar. Mereka memiliki kemampuan mengenali pasangan dan anak melalui panggilan vokal unik. Setiap pinguin memiliki semacam lagu yang berbeda, sebuah kombinasi frekuensi dan ritme yang menjadi identitas akustik mereka. Saat kembali dari berburu, seekor pinguin akan berjalan di antara ratusan atau ribuan lainnya memanggil pasangannya. Dari kerumunan, suara balasan akan terdengar, dan keduanya saling mendekat tanpa ragu, seolah-olah mereka memiliki GPS biologis. Bahkan anak-anak akan mengenali suara induknya. Saat induk kembali dengan makanan, anak akan berlari kecil menuju arah suara itu, meski berada di tengah ribuan anak lain. Setelah bertemu, pejantan yang telah berpuasa selama 2 bulan lebih akhirnya menyerahkan anak yang baru menetas kepada betina. Lalu ia sendiri berangkat ke laut untuk mengisi kembali cadangan energinya. Pertukaran ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab jika anak terlalu lama terekspos udara dingin saat dipindahkan dari kaki pejantan ke kaki betina, nyawanya bisa terancam. Itulah mengapa mereka melakukannya dengan cepat dan sinkron, seolah sudah terlatih sepanjang hidup. Pengorbanan ini mungkin terdengar mustahil bagi makhluk lain, tetapi bagi pinguin kaisar, inilah satu-satunya cara untuk memastikan generasi baru bisa lahir di Antartika yang sangat kejam. Anak pinguin kaisar tidak langsung makan ikan atau krill seperti induknya. Sebagai gantinya, betina memberi mereka susu pinguin, cairan kaya nutrisi yang dihasilkan dari kelenjar khusus pada tembolok induk. Susu ini berperan sangat penting dalam minggu-minggu pertama, karena tubuh anak masih terlalu lemah untuk mencerna makanan padat. Jika betina terlambat kembali dan pejantan sudah kehabisan tenaga, pejantan pun mampu menghasilkan susu serupa, meski dengan jumlah yang sedikit. Sebuah mekanisme darurat untuk menyelamatkan anak mereka hingga sang betina tiba. Sejak hari-hari awal menjalani kehidupan, ancaman sudah mengintai anak pinguin. Burung sekua raksasa, sang predator udara ganas Antartika, sering terbang rendah untuk mencari kesempatan mencuri anak pinguin yang terpisah dari induknya. Karena itu, anak-anak selalu dijaga rapat di bawah brood pouch, dan hanya bagian kepalanya saja yang kadang mengintip keluar untuk melihat luas dunia. Setelah pejantan kembali dari laut, peran membesarkan anak menjadi tanggung jawab bersama. Mereka bergantian berburu serta menjaga anak. Ketika satu pergi, maka yang lain akan tetap tinggal. Tidak ada jeda dan tidak ada kelalaian. Di tengah suhu ekstrim serta badai salju yang memutihkan dunia, anak pinguin kaisar terus bertumbuh. Bulunya yang lembut akan digantikan bulu remaja yang lebih tebal, tanda bahwa ia mulai siap melihat dunia di luar perlindungan kaki induknya. Begitu tiba untuk meninggalkan anak di bawah pengawasan pasangan, pinguin kaisar akan kembali menuju laut.
Disitulah sumber kehidupan mereka, sebuah perairan dingin yang kaya akan ikan, krill, serta cumi-cumi. Hanya saja, Laut Antartika bukanlah dapur yang penuh dengan makanan. Ia adalah medan tempur yang tidak kalah keras dibandingkan daratan es. Jarak dari koloni ke lautan bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Es yang menghubungkan keduanya bukanlah permukaan mulus, tetapi medan bergelombang, penuh retakan, dan terkadang berbahaya. Pinguin kaisar mengatasinya dengan dua cara, yaitu berjalan dengan langkah pendek khas mereka, atau meluncur di atas perut sambil mendorong tubuh mereka menggunakan kaki dan sayap. Mereka selalu bergerak dalam kelompok, bukan hanya karena kebersamaan membuat perjalanan lebih aman, tetapi juga karena kelompok membantu mengurangi risiko menjadi target predator. Setibanya di tepi laut, mereka terjun ke dalam air dengan gerakan anggun. Semua kesan kaku yang terlihat saat di darat hilang seketika. Di dalam air, pinguin kaisar menjadi torpedo hidup, cepat, lincah, serta efisien. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 500 meter dan bertahan di bawah air selama 20 menit. Tubuh mereka memiliki otot yang kaya mioglobin, protein penyimpan oksigen yang memungkinkan mereka tetap aktif saat paru-paru hampir kosong. Selain itu, mereka dapat memperlambat detak jantung hingga 15 denyut per menit selama menyelam, yang hal ini dapat menghemat energi untuk organ vital saja. Di bawah permukaan, cahaya berpendar biru pucat. Bulu-bulu kedap air mereka membuat tubuh tetap kering serta hangat meskipun suhu air nyaris membekukan. Pinguin kaisar memiliki penglihatan yang tajam baik di udara maupun di bawah air. Mata mereka dirancang untuk menangkap cahaya di kedalaman laut yang gelap sehingga mereka tetap bisa berburu di bawah lapisan es yang tebal. Pupil mereka dapat menyesuaikan secara cepat, memungkinkan transisi mulus dari cahaya terang di permukaan es pada kegelapan di laut dalam. Kemampuan ini juga membantu mereka untuk menghindari predator. Mereka bisa mendeteksi gerakan samar anjing laut macan tutul dari kejauhan di dalam air. Menu favorit pinguin kaisar sangatlah bervariasi, tergantung pada musim, tetapi umumnya terdiri dari ikan perak Antartika yang kaya lemak, krill alias udang kecil yang menjadi dasar rantai makanan laut di kutub selatan, atau cumi-cumi kecil yang mereka tangkap di perairan dalam. Mereka memburu dengan teknik pursuit diving, yaitu mengejar mangsa secara aktif di bawah air, menggunakan kecepatan dan kelincahan untuk menangkapnya sebelum mangsa sempat bersembunyi. Meski berburu di lautan biasanya dilakukan secara individual, pinguin kaisar sering bepergian dalam kelompok untuk mengurangi risiko predator. Saat kembali ke koloni, mereka juga sering tiba berbarengan, sehingga menciptakan semacam gelombang pengasuhan. Dari cara ini, banyak anak mendapatkan makanan hampir bersamaan, lalu induk kembali pergi ke laut bersama-sama. Bagi anak pinguin, koloni adalah tempat untuk belajar. Di sini, mereka berlatih berjalan, melompat di atas es, hingga bermain saling mengejar. Permainan ini bukan sekedar hiburan. Ia melatih otot, refleks, serta kemampuan sosial yang kelak akan mereka butuhkan untuk bertahan hidup sendiri. Di samping itu, koloni juga tempat disiplin alami. Anak yang menjauh terlalu jauh dari inti kelompok akan segera merasakan dingin yang mematikan atau risiko disambar oleh predator seperti sekua. Setelah berburu selama berhari-hari, pinguin kembali ke koloni dengan tembolok penuh makanan yang akan mereka keluarkan kembali untuk anak mereka. Perjalanan pulang seringkali tidak kalah sulit, karena badai salju dapat mengaburkan jalur
dan mereka harus mengandalkan ingatan serta orientasi alamiah untuk menemukan pasangan dan anak di tengah ribuan penguin lain. Misi berburu ini akan diulang berkali-kali hingga anak mereka cukup besar untuk memulai belajar mandiri. Bagi penguin kaisar, Antartika adalah rumah mereka. Namun rumah ini juga penuh dengan pemburu yang selalu siap memanfaatkan sedikit saja kelengahan. Dari langit, daratan hingga kedalaman laut, ancaman datang dari segala arah. Di daratan es, musuh utama bukanlah mamalia besar, melainkan burung skua. Burung ini tidak memiliki ukuran tubuh yang mengancam. Kendati demikian, mereka memiliki kecerdikan dan ketangkasan yang luar biasa. Mereka tidak akan menyerang penguin dewasa, tetapi mengincar telur dan anak penguin yang belum cukup umur untuk melindungi diri. Dalam beberapa detik, seekor skua dapat menyambar anak penguin yang terpisah dari induknya, lalu membawanya terbang menjauh sebelum ada yang bisa menolong. Karena itu, koloni penguin kaisar selalu berusaha menjaga anak-anak di tengah kelompok. Di sini, keamanan datang dari jumlah. Artinya, semakin rapat kelompok itu, maka semakin kecil kemungkinan skua untuk berhasil. Begitu masuk ke dalam air, penguin kaisar memasuki wilayah kekuasaan anjing laut macan tutul. Predator ini memiliki tubuh ramping namun berotot, panjang hingga 3,5 meter, dan rahang yang dapat meremukkan tulang dengan mudah. Mereka dikenal sangat cerdas dalam berburu. Salah satu taktik favorit mereka adalah bersembunyi di bawah bongkahan es dekat tepi air, menunggu penguin muncul untuk bernafas atau melompat masuk. Begitu target cukup dekat, mereka akan meluncur dengan cepat, menerkam dan menarik mangsa ke dalam air. Karena itu, penguin kaisar harus selalu waspada, memilih lokasi masuk dan keluar dari laut dengan hati-hati, serta sering berenang dalam kelompok agar peluang menjadi sasaran berkurang. Kemudian, predator lain yang lebih besar dan lebih cerdas adalah paus orca. Paus pembunuh ini berburu secara berkelompok dan mampu menyusun rencana serangan yang sangat rumit. Mereka bahkan diketahui membuat gelombang besar untuk menjatuhkan penguin dari bongkahan es atau memblokir jalur keluar mereka. Tetapi untungnya, orca tidak selalu menjadikan penguin sebagai mangsa utamanya. Mereka lebih sering berburu anjing laut atau ikan besar. Namun, jika muncul kesempatan, mereka tidak akan ragu menambah menu makan siang dengan seekor penguin kaisar yang sedang lengah. Selain predator hidup, penguin kaisar juga harus waspada terhadap predator yang tidak bernyawa, yaitu laut yang membeku terlalu cepat atau retakan es yang memisahkan mereka dari koloni. Es yang pecah dapat memutus jalur kembali ke anak mereka, memaksa mereka berenang jarak jauh melewati wilayah berbahaya yang dipenuhi dengan predator. Namun, seperti yang telah mereka buktikan selama jutaan tahun, penguin kaisar adalah simbol ketahanan. Di tengah dunia yang keras dan tidak kenal belas kasihan, penguin kaisar telah membuktikan bahwa ketangguhan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kesetiaan, pengorbanan, serta kerjasama. Mereka adalah penguasa sejati Antartika, bukan karena mendominasi dengan kekerasan, namun karena mampu bertahan dengan strategi yang diwariskan selama jutaan tahun. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan bisa bertahan di tempat yang tampak sangat mustahil, bahwa cinta dalam bentuk kesetiaan pada pasangan dan perlindungan terhadap anak bisa menjadi kekuatan yang lebih besar dari rasa lapar, dingin, atau bahkan kelelahan. Di dunia manusia, kita juga menghadapi badai. Hanya saja, badai itu mungkin berupa krisis, tantangan, atau masalah hidup. Dan seperti penguin kaisar, kita pun tidak akan bertahan sendirian.
kita butuh koloni kita sendiri, yaitu keluarga, sahabat, serta komunitas, untuk saling menghangatkan di tengah musim dingin kehidupan.